kekerasan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 6.45, di mana tempat kejadian perkara di ATM Panin Bank, tepatnya di perempatan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Tanjung Datuk. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, kami berhasil mengungkap pelakunya berjumlah 5 orang. Di mana di antara pelaku tersebut kami lakukan penangkapan di daerah Jawa Barat, tepatnya di Purwakarta, kemudian satu di Pekanbaru. Adapun barang bukti yang sudah kami sita yaitu satu mobil Avanza warna hitam, kemudian sepeda motor Vision warna putih. Ini adalah kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian dari tangan pelaku juga kami berhasil mengungkap ataupun menyita satu senjata api jenis Makarov dengan beberapa butir amunisi yang kami sita dari pelaku. Kemudian uang ada dari berbagai macam, ada yang 3 juta, ada yang 300.000 dan sebagainya. Kemudian kami juga berhasil menyita palu ataupun martil yang digunakan oleh pelaku. Kemudian kami juga berhasil menyita ataupun mengangkat proyektil dari tubuh korban dan kita sudah ajukan uji balistik dalam hal ini. Untuk sementara pasal yang kami terapkan adalah pasal 365, yaitu pencurian yang didahului dengan kekerasan, ayat 1 dan 2, di mana ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Terima kasih Pak Wadir. Kesempatannya saya Hadi. Pertanyaan saya di sini bisa diuraikan Pak. Saya melihat ada videonya sedikit. Bisa diuraikan bagaimana dan berapa lama mereka ini merencanakan, kemudian sampai pada hari hanya melakukan eksekusi. Karena kalau dalam videonya dilihat, mereka sempat menguntit dari belakang, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor juga. Itu bisa dijelaskan bagaimana mereka merencanakan, di mana mereka merencanakan, dan kenapa mereka memilih tempatnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah uang yang sudah diambil itu bagaimana pelariannya Pak? Apakah sudah dibagi-bagi atau masih mereka simpan atau seperti apa? Dan ini kita lihat ada yang bertindakan tegas terukur. Bisa diceritakan Pak seperti apa penangkapannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini sebelumnya sudah datang ke Pekanbaru ataupun ke wilayah Provinsi Riau ini pada tanggal 28 Februari. Jadi pelaku ini berdasarkan keterangan dari pelaku, mereka sudah keliling ke Kuantan ini, kemudian ke Siak, ke Pelalawan untuk mencari korban. Tapi di sana tidak ditemukan ataupun mereka membatalkan kegiatan tersebut. Kemudian tanggal 4 mereka melakukan penggambaran seputaran TKP. Jadi mobil yang mengangkut untuk mengisi ulang uang di ATM ini sudah diikuti dari mulai PT SSI sampai kepada TKP. Jadi ini sudah digambar bagaimana mereka melakukan dan bagaimana mereka melakukan pelarian sampai ke daerah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kami sudah sampai di Riau membawa para pelaku ini, kami berusaha untuk mengumpulkan barang bukti yang belum terkumpul. Ada beberapa barang bukti yang belum terkumpul, seperti
pakaian pelaku yang digunakan pada saat kejadian, kemudian keset tempat menyimpan uang ATM itu, kemudian topi, sepatu dan sebagainya, sarana yang digunakan oleh pelaku itu kami lakukan pencarian. Kami minta untuk para pelaku ini menunjukkan. Tapi pada saat melakukan pencarian itu ada sikap ataupun perbuatan yang melawan para petugas. Makanya kami terpaksa melakukan tindakan keras dan terukur. Demikian. Izin bertanya, Silakan. ini disampaikan tadi ada 5 tersangka yang diamankan. Kemudian di sini kita lihat ada 3 orang. Kemudian 2 orang lainnya bisa dijelaskan dan peranan dari mereka berlima. Kemudian kontak dari pelaku kejahatan ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami sampaikan ada pelaku yaitu YP, inisial YP, kemudian WS, kemudian KW, kemudian AW dan ES. 2 orang pelaku yang lainnya merupakan, satu adalah eksekutor. Ini kami sampaikan ini adalah oknum, ya, oknum, dan kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Denpom 13 Pekanbaru. Untuk peran seperti yang kita lihat, seperti video yang sudah tersebar di TKP, yang satu melakukan penembakan, yang satu lagi adalah yang melakukan penyewaan mobil. Yang melakukan penembakan ini oknum atau warga sipil? Oknum, Inisial inisial AW. untuk senpi dapat dari mana, Pak? Untuk senpi kami sita dari AW. Serta amunisinya, Pak. Ya betul. Untuk oknum berapa orang? 1 atau 2? 2 orang. Untuk kesatuan kami sedang mendalami, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Denpom untuk kesatuannya. Pak, apa motif mereka melakukan aksi perampokan itu dan dari mana mereka mendapatkan senjata api? Apakah senjata api itu dinas atau mendapatkan secara ilegal? Menurut pengakuan dari pelaku bahwa senjata api ini bukan senjata dinas tapi dibeli pada tahun 2017 di daerah Tanjung Priok seharga 15 juta. Untuk motifnya sedang kita dalami. Untuk uangnya sudah dibagi, masing-masing para pelaku ini mendapat bagian, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, jadi bervariasi. Sudah habis, yang ini yang tersisa, ada yang 3 juta, ada yang kita sita 300.000, ada yang 500.000, ada yang 800.000. Itu yang kita sita dari para pelaku. Masih kita dalami. Asal pelaku tempat tanggal lahir Subang, Jawa Barat. Ya betul. Penangkapannya di tempat terpisah, Pak Wadid. Penangkapannya di tempat terpisah. Di mana saja, Pak Wadid? Iya. Di Subang 2 Di Subang 2, yang satu di Terminal Kampung Rambutan. Untuk 2 oknum ini ditangkap di mana, Pak Wadid? Untuk oknum satu di Purwakarta, satu di Pekanbaru. oknumnya domisili di mana? Hanya domisili di mana? Apakah di Pekanbaru domisilinya? Satu domisilinya di Purwakarta, satu di Pekanbaru. Maksudnya? Satu di Purwakarta, satu di Pekanbaru. Tugasnya kita sedang melakukan pendalaman dan berkoordinasi. Ya. Pangkatnya, Pak Wadid? Termasuk pangkatnya, Pak. Kita sedang berkoordinasi. Ya. Status adik kakaknya? Ya betul, status dari kakak. Tadi. Itu 3 orang ini profesinya apa? Yang sekarang ibu itu dia di belakang ini. Kalau profesi kita melihat kartu tanda penduduk benar swasta. Untuk oknum yang satu inisialnya Pak Edi. Tadi kan AW yang satunya lagi. Satu ES. Apakah ada motif dendam dalam aksi
kapan yang mereka dapat informasinya mereka ini sengaja kenapa sasaran hanya Bang ini kan banyak bang yang lain. Nanti kita dalami di sini. Apakah terhadap oknum itu dilakukan tindakan tegas atau benar? Tidak. Ada di CCTV, Pak. Residivis tidak.